يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bapak Ibu yang sholat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat dan karunia-Nya hingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersolat jamaah, sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin. Sholawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi uswatun hasanah, Nabi besar umat. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, telah hadir pada kita Bapak Ustaz Dr. Haji Ibnu Sholeh MA yang akan mengisi pengajian pada petang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Ibnu Sholeh MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan isya Masjid Al-Manar rahimahullah, kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang diberikan menarik sekali, di mana ahli maksiat masuk surga dan ahli ibadah ternyata masuk neraka. Tentu ini tidak bisa dipahami sekilas saja, akan tetapi pasti ada sebab musabab, dan itu semua tidak terjadi kecuali apa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau hal itu dipahami secara serampangan, nanti orang malas ibadah. Buat apa kita ibadah kalau akhirnya masuk neraka? Mana yang lebih baik? Maksiat tapi pada akhirnya masuk surga, atau yang rajin ibadah tapi akhirnya masuk neraka? Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini memang nyata.
real, bahkan terhimpun dari sekian banyak kisah di dalam kitab Situna Kisah. Situn itu berapa? Situn itu berapa? 6 itu sitah. Kalau situn 60 kisah-kisah nyata yang sangat berpengaruh pada kehidupan siapapun yang membacanya. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ahli maksiat yang karena kemaksiatannya dia menjadi ingat Allah. Tapi ada ahli ibadah yang karena sudah maksimal ibadahnya merasa lebih baik daripada yang lain dan merasa surganya sudah dekat dari dirinya. Ya. Hal inilah yang perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena setan bisikannya itu tidak hanya kepada ahli maksiat. Bisa jadi ahli maksiat itu gak dibisikin lagi, Pak. Kenapa? Sudah temannya. Tapi untuk mengacaukan ahli ibadah, merusak ahli ibadah, maka dia tidak akan merusak dengan cara mengiming-imingi maksiat. Ya. Seperti ajaran dukun-dukun. Apa ajaran dukun? Kalau kamu mau ilmunya ini sempurna, maka tidak boleh melakukan walimu. Di dukun kan biasanya begitu, kedoknya kan agama seperti itu. Ya. Sehingga orang itu yakin kalau ini adalah ilmu putih, kalau ini adalah sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena kalau maksiat ilmunya hilang, nggak kebal lagi ilmu. Oleh karenanya wahai rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada ahli ibadah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala tus'ir khattaka linnas. Jangan kalian berlaku sombong kepada manusia. Wala tamshil ardi marha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan congkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka yang demikian itu. Maka hati-hati. Kadang-kadang hal itu ada terbersih dalam pikiran kita. Di saat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya yang muncul adalah takabur, yang muncul adalah kesombongan, yang muncul merasa lebih baik daripada orang lain, dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Sebelum masuk pada kisah nyata yang tadi, perhatikan di dalam bab tahrimul kibr wal ijab, yaitu bab diharamkannya sombong dan ujub. Sekilas sama, sombong dan ujub, tapi tetap ada perbedaan. Al-ijab atau ujub dalam bahasa kita, ujub itu udah masuk bahasa Jawa ya Pak ya, udah masuk bahasa Indonesia ya, ujub itu ya. Dikatakan ayyarul insan 'ala nafsah wa ya'jibi wa yasta'dimu wa yastakthir. Fal i'jab yakunu fil 'amal wal kibr yakunu fil nafs wa kulluhuma khalqun madmum. Dikatakan bahwasanya al-ijab, ya, orang yang bangga dengan dirinya sendiri adalah dia menampakkan amalnya, ya, menampakkan amalnya baik pada dirinya maupun pada orang lain, kemudian membesar-besarkan, mengagung-agungkan, wa yastaghfiru, dan kemudian memperbanyak amalnya pada saat dia disanjung oleh manusia.
Jadi ujub itu ada di dalam amal. Ujub itu ada di dalam amal. Baik amal itu nampak di hadapan orang lain maupun amal itu tersembunyi. Ya. Baik amal itu yang nampak di hadapan orang banyak maupun amal yang tidak nampak di hadapan orang banyak. Pernah merasakan begitu apa enggak? Coba jujur aja, mau nggak ada orang. Pernah nggak merasakan begitu? Dikala ada orang itu ya biasa hal semacam itu, tapi terkadang dalam keadaan sendiri pun ujub itu muncul. Sementara al-kibr yaitu kibr al-haq, kibr al-khalqi, waqad bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qauli al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq yani ruddu wal i'rad anhu wa 'adamu qabul wa ghamtun nas yani ihtaqaruhum wa istira'ahum wa la yarna syai'an wa yara annahu fawqahum. Sementara yang namanya kibr, yang namanya sombong, itu adalah sombong atas kebenaran. Sombong ya, atas kebenaran. Dan juga sombong atas orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan keduanya. Apa itu kibr? Maka dikatakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kibr itu nolak kebenaran. Diingatkan apa yang benar salah, kemudian dibenarkan tapi dia menolak karena gengsinya. Wa ghamtun nas, dan dia meremehkan manusia. Maka ketika melihat orang lain selalu memposisikan dirinya lebih baik dari orang lain. Ya. Itu yang namanya sombong, ya, atau al-kibr. Dan rusaknya ibadah itu bisa dari situ. Ya. Maka pada kedua hamba Allah, ahlul maksiat maupun ahlul ibadah, potensi sombongnya itu sama. Ada nggak ahlul maksiat yang sombong? Ada? Kok banyak? Kalau ahlul ibadah sombong itu ya banyak. Tapi kalau ahlul maksiat ada ya. Ahlul maksiat itu ada. Ketika ketemu kawannya, dia tanya, buat berapa botol? 5 katanya. Apa 5? Kita mah 1 kerat gitu ya. Maksiat sombong gitu. Berapa 1 kerat? Teler enggak? Sombong itu. Ahlul maksiat ya, yang sombong. Sama seperti orang yang menyuap, ya. Kamu kan ketilan, wah, saya nggak ketilan. Berapa? Titip gitu. Ini yang bilang anak tuanya Sambu biasanya. Titip kok, nggak apa-apa, aman gitu. Saudara sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya, semua manusia ya, dengan catatan Muslim ya Pak, semua manusia punya potensi masuk surga dan masuk neraka. Semua manusia punya potensi bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak baik. Semua manusia punya potensi, ya, apalagi bisa menjadi baik, bisa menjadi rusak. Semuanya. Ya, kita berlindung dari hal-hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam kisah yang lain juga ada orang yang hafal Quran masuk neraka. Banyak. Ada berapa kalau banyak? Lebih dari 1 berarti banyak. Lebih dari 1 banyak. Tapi ada orang yang Masya Allah, ya, orang yang Masya Allah
maksiatnya luar biasa, di penghujung usianya dia bertobat, dan setelah tobat dia meninggal. Ya. Maka kita mengenal hadis innamal a'mal bil khawatim. Sungguh amal seseorang itu tergantung pada akhirnya. Maka kita tidak boleh buru-buru memvonis seseorang. Ketika melihat ini orang ahli maksiat, neraka kamu, nggak boleh seperti itu. Ya. Mungkin dia seperti itu karena kita belum mendoakan, kita belum mendakwahkan kepada dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pelit-pelit untuk mendoakan ahli maksiat agar diberi kesempatan taubat. Jangan pelit-pelit mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan boleh mendoakan orang kafir biar dapat hidayah, kecuali mendoakan orang kafir yang mati biar dapat ampunan. Itu jelas bertentangan dengan surat At-Taubah ayat berapa? 14. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada di dalam riwayat Abu Dawud, ya, di dalam riwayat Abu Dawud, ya, dan juga Imam Ahmad, narasinya dari Imam Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan dua kisah, ya, dua bersaudara dari Bani Israel, ya, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Artinya kalau dulu pernah ada yang model begitu, kira-kira sekarang ada nggak? Ada Pak? Ada. Di sekitar kita ada. Saya menemukan yang begitu Pak. Ya masih wilayahnya kabupaten. Adiknya tukang ceramah kemana-mana, bapaknya berbakti kepada orang tua. Ya, kalau yang diangkat biasanya kan cap orang tua kan, itu namanya berbakti kepada orang tua. Sampai hari ini kakaknya masih seperti itu. Di kota juga ada, ya. Kakaknya masya Allah, adik-adiknya begitu. Kalau yang tadi, ya, yang satu seperti itu, kakaknya juga. Jadi hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Kalau kemudian sekarang juga terjadi, ya, artinya ini sejarah yang terulang. Dan kemungkinan tidak bisa mengambil pelajaran dari yang sudah ada. Ahli ibadah setiap kali ketemu dengan ahli maksiat menasehati. Ahli ibadah itu setiap kali ketemu dengan ahli maksiat maka dia menasehati, ya, berhentilah, ya, berhentilah dari berbuat maksiat dan berhentilah dari mendulang dosa-dosa maksiat. Ini nasihatnya ahlul ibadah, ya. Kepada siapa? Ahlul maksiat, ya. Bahkan di dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika ahlul maksiat itu sedang melakukan maksiat, maka ahlul ibadah itu sempat melihatnya, memergoki, gitu ya. Bahasanya Paisan gitu ya. Apa? Memergoki. Ya. Dia mengingatkan juga, ya. Menasihati juga. Bahwa kamu itu sudah jangan maksiat terus. Berhenti mendulang dosa. Ya. Apa kata ahli maksiat? Ahli maksiat kan biasanya pintar ngeles gitu. Apa kata ahli maksiat? Sudahlah, tidak usah banyak ngomong gitu. Biarkan aku bersama Tuhanku. Kamu gak usah ngawasi aku. Ini ahli maksiat yang bagaimana begini nih Pak.
Ahlul maksiat tapi masih sempat ngomong Tuhan. Biarlah aku bersama Tuhanku, kamu nggak usah ngurusi aku, kamu nggak usah ngawasi aku. Apa kamu diciptakan itu untuk ngawasi aku? Keren nggak jawaban ahlul maksiat? Ya, hari-hari begini ada nggak yang begitu? Hari-hari begini ada nggak yang begitu? Peningkatan berarti Ustaz. Iya. Artinya di situ masih ada secerca harapan. Karena dia masih mengatakan biarkan aku bersama Tuhanku. Ya. Biasanya ditambah ini urusannya nafsi-nafsi kan begitu. Sampai ada yang nantang-nantang, udahlah nanti kan yang masuk neraka juga saya sendiri bukan kamu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa yang dikatakan oleh ahli ibadah ketika nasihatnya ditimpali dengan jawaban seperti itu. Udahlah, aku bersama Tuhan, kamu gak usah ngawasi aku. Kamu diciptakan bukan untuk ngawasi aku. Sewot ya kira-kira orang nasihati dijawab begitu, sewot ya kira-kira. Ketika sewot, apa kata-kata yang keluar biasanya? Nyepatani, Pak. Kata-kata yang keluar tuh biasanya nyepatani. Nyepatani itu apa? Nyumpahi, ya, nyumpahi. Sampai mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu loh. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu, ya. Dan Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ini ucapan seorang ahlul ibadah. Ngeri gak Pak? Ngeri apa daging? Kadang-kadang ada orang ngomong begitu kan Pak? Terhadap ahli maksiat ketika dinasihati kok tetap ngeyel itu kan, saking gak kuat nahan di dalam hati terucap, ya. Demi Allah kalau kamu begitu, Allah tidak akan ngampuni dan kamu tidak akan masuk surga. Ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ternyata ahli ibadah ini juga mendapat bisikan dari setan. Ya. Mendapat bisikan dari setan. Apa kata setan terhadap ahli ibadah? Ya. Kamu ibadah saja terus. Nggak usah ngurusi yang maksiat. Surgamu sudah dekat. Kamu kejar saja surga. Itu bisikan baik apa tidak baik? Bisikan baik. Baik apa tidak? Masuk setan bisikannya baik. Itu bisikan setan kan? Iya. Apa bisikan setan kepada ahli ibadah? Tadi udah kamu itu sudah menjadi ahli ibadah. Surgamu itu udah dekat. Tapi ingat, kata setan. Tapi ingat, kamu tidak akan merasakan nikmatnya taubat kalau kamu belum pernah maksiat. Kok dong ini bahagia. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya taubat kalau kamu tidak maksiat. Kenapa? Setannya pintar ini. Karena Allah mencintai orang-orang yang taubat. Ya, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia berbuat salah, dia bertobat, dia mensucikan diri, itu Allah suka. Kalau ibadah terus kan nggak pernah merasakan nikmatnya tobat, akhirnya diam-diam ya, iya kan? Coba. Itu bisikan yang luar biasa. Padahal itu ahlul ibadah. Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlul maksiat. Dengan bisikan yang sama. Ya. Kamu maksiat tapi kalau kamu enggak tobat terus begitu.
Sehingga akhirnya Bapak Ibu dan Allah, ini banyak versi ya di dalam riwayat ini. Akhirnya apa? Keduanya mati. Yang ahlu maksiat mati, yang ahlu ibadah mati. Apa yang disayangkan dari 1000 sayang? Yang ahlul ibadah mati saat maksiat. Yang ahlul maksiat mati di saat taubat. Ending daripada kisah ini, akhirnya Allah memasukkan, ya mungkin kalau kata kita terbalik gitu. Yang ahlul ibadah masuk ke neraka, yang ahlul maksiat masuk ke surga. Wa innamal a'mal bil khawatim. Karena sesungguhnya amal seorang itu dinilai di akhirnya. Pelajaran apa yang mesti kita ambil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Pesan moral pertama, pesan moral yang harus kita pelajari pertama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang bisa melihat debu di mata orang lain, tapi tidak bisa melihat debu di matanya sendiri. Coba dipahami dulu. Ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Saya nggak mau yang di seberang lautan, itu bahasanya Roma Irama saya. Jadi debu di matanya sendiri tidak nampak, tapi debu di mata orang lain. Itu pesan moralnya. Yang perlu kita ingat, kita bukan hakim yang bertugas menvonis, memutuskan ini neraka, ini. Contoh sederhana begini, jangan pernah mendengar hadis yang berbunyi, bunyinya apa Pak? Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Pengertian bid'ah apa? Saya mau tanya, sesuatu yang baru. Kemudian kunut dianggap bid'ah, betul Pak? Ada kan yang menganggap begitu? Kunut dianggap, termasuk jenengan ya, menganggap begitu. Kunut dianggap bid'ah. Padahal dikatakan dalam hadis apa? Kunut bid'ah deh. Berarti yang pakai kunut apa? Coba. Yang pakai kunut apa? Kunut bid'ah deh. Kok nggak berani jawab sih? Ini hanya contoh aja. Kulu bid'ah, berarti yang pakai kunut. Kalau sesat berarti, berarti Imam Syafi'i masuk? Imam Syafi'i masuk? Kok terus balik? Imam Syafi'i masuk kemana berarti? Yang mewajibkan kunut subuh itu Imam Syafi'i atau orang lain? Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i. Kok bungkam 1000 bahasa? Kan kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finnar. Gimana Pak? Saya mau tanya, orang yang kunut itu berhak masuk surga enggak? Lah kunut itu bid'ah apa bukan? Iya. Ya.
khilaf para ulama. Tapi kata-kata kulu berarti setiap. Berarti semua yang baru dalam urusan agama adalah setiap bid'ah adalah setiap yang sesat. Berarti habis isya kita makan bareng. Maka kita tidak boleh kemudian menvonis mereka masuk neraka dong. Iya enggak? Muridnya Imam Syafi'i namanya siapa? Imam Ahmad. Pernah nggak Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i bakal masuk neraka gara-gara itu? Pernah nggak? Hah? Terhadap ahlul maksiat saja kita tidak boleh mengatakan kamu pasti masuk neraka, kamu pasti nggak dapat ampunan Allah, tidak boleh kepada ahlul maksiat. Apalagi orang yang masih mau ibadah. Karena akhir dari semua itu kita tidak tahu. Dan akhir daripada semua itu kita tidak tahu. Jadi yang pertama, pesan moral, ya, seringkali orang ada debu di matanya tidak tahu, tapi debu di mata orang lain ngerti dia. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang nanti akan masuk surga bukan karena amalnya. Orang akan masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena ibadahnya. Pernah dengar hadis Nabi yang mengatakan ada orang yang berjihad akhirnya masuk neraka, ada orang yang ahli sedekah akhirnya masuk neraka. Ada 3 orang waktu itu yang sampai kemudian diseret dalam posisi tengkurap ke neraka. Ya, yang pertama siapa? Ahlul ibadah. Ya. Yang pertama ahlul ibadah. Di hadapan manusia, ya, pakai mesin deteksi kebohongan pun masih bisa dibohongi. Tidak percaya tanda sambung. Tim Sus Mabes Polri itu sampai pakai mesin pendeteksi kebohongan masih bisa diakali. Tapi mahkamah Allah kan tidak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada 3 orang yang 3 orang itu luar biasa. Sehingga sahabat-sahabat yang melihat orang-orang itu langsung berpikiran ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli surga. Yang pertama karena tekun ibadahnya, yang tekunnya luar biasa, sampai semuanya itu berani memastikan ini ahli surga. Apalagi itu hidup di zaman Nabi, masih ada Nabi. Yang kedua orang yang dermawan, yang sedekahnya itu di mana-mana, wakafnya di mana-mana, semuanya memastikan, ya, ini akan masuk surga. Yang ketiga mujahid, yang setiap kali terjun ke medan jihad, ya, dia pasti di front terdepan dan dia pasti menang. Sampai kemudian akhirnya semuanya mati. Semuanya mati. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Lah, tidak, mereka bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Yang mengatakan siapa? Rasulullah. Dengan nafsunya apa bimbingan wahyu? Dengan bimbingan wahyu. Kemudian Nabi menyatakan dalam sabdanya, kelak mereka akan ditanya oleh Allah. Kelak mereka akan ditanya oleh Allah. Bahwa ibadahnya bukan untuk orientasi ikhlas karena Allah. Banyak kan orang ibadah ingin kaya, banyak orang ibadah, ya, ingin sugih, banyak orang ibadah ingin ini dan ingin itu, yang orientasinya dunia. Nanti Allah akan buka itu. Yang kedua orang yang ahli sedekah, orang yang wakafnya di mana-mana luar biasa. Sampai kemudian ketika ditanya Allah sempat berbohong. Aku lakukan ini karena Allah. Aku lakukan ini semuanya karena ikhlas. Kata Allah, bohong. Kadzabta. Kamu telah berdusta. Sesungguhnya kamu melakukan itu karena kamu ingin disebut dermawan.
Yang ketiga orang yang berjihad sampai akhirnya meninggal di medan jihad. Ya. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu seperti itu luar biasa? Karena ingin membela agama Allah dan ingin mati syahid di jalan Allah. Allah katakan kadzabta, kamu dusta. Kamu seperti itu karena ingin mendapat gelar pahlawan. Kamu semacam itu karena ingin disebut seorang pemberani. Maka ketiganya masuk bukan karena amal. Sehingga Bapak Ibu ketika kita melihat ahli maksiat, biasakan mendoakan. Biasakan mendoakan dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Saya itu kalau isi kuliah subuh Pak, berangkat kan jam 3, apalagi kalau sampai melayani Kendal Cipiring itu kan sering ketemu yang begitu-begitu Pak, di pinggir jalan. Anda bayangkan jam segitu, saatnya orang mestinya ya mendekat sama Allah, mereka masih maksiat. Coba bayangkan. Apa kemudian kita akan menvonis ya mereka? Doakan mereka. Salah satu kebiasaan yang baik adalah mendoakan ahli maksiat untuk taubat, mendoakan orang yang belum beriman supaya beriman. Hatta jika itu adalah keluarga kita, apalagi itu keluarga. Toh kita ingin besok masuk surga itu ya ketemu adik, ponakan, saudara, gitu? Tidak sendiri. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doakan ahli maksiat itu. Karena semua doa yang kita panjatkan kepada Allah diamini malaikat dan malaikat mengatakan ya wa anta mithluh. Dan untukmu seperti doa yang kamu panjatkan kepada orang lain. Dan itu menunjukkan kita bukan orang yang pelit. Senengin doa dewi. Begitu ngamini jalur ampun. Lagi-lagi orientasinya dunia yang sangat rapuh, sangat kecil dan sifatnya fana. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlindunglah kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Kalaupun menjadi ahli ibadah, jadi ahli ibadah yang tawadhu. Jadi ahli ibadah yang rendah hati. Tidak merasa. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Sering kita mendengar ketika bulan Ramadan, hormatilah orang yang puasa. Orang puasa minta dihormati, padahal puasa itu karena Allah. Kalimatnya dibalik, hormatilah orang yang tidak puasa. Sekali-kali gitu. Hormatilah orang yang tidak. Karena orang puasa itu gak gila kehormatan. Orang puasa itu lillahi ta'ala, gak gila kehormatan. Orang kalau betul-betul puasa sudah matang, didasari iman amalnya, ya, maka dia gak akan tergoda dimanapun. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hati-hati dengan bisikan setan dan jangan merasa aman dari bisikan setan. Jangan merasa aman. Sehingga apa? Kita bisa waspada. Nabi sendiri ketika mendengar sahabat mencela sahabat yang lain, ya, kemudian yang dicela itu marah gitu ya, itu Nabi mengingatkan, kalau kamu marah kamu membesarkan setan. Setan itu sebenarnya kecil, tapi ketika manusianya itu mudah marah, emosi, setan menjadi besar. Ketika setan besar, setan yang menguasai manusia. Nah, setan kecil itu ketika kita lillahi ta'ala, ikhlas ibadahnya, ya, setan akan membesar dalam diri manusia ketika sudah muncul merasa lebih baik, merasa lebih
alim, merasa paling benar. Hatta itu betul-betul kebenaran, tapi ketika ada perasaan itu, maka sebetulnya itulah awal dikeluarkannya iblis dari surga. Pada saat diminta sujud kepada Adam, apa yang dikatakan oleh setan? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Terjemahnya bagaimana itu? Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah. Dan itu berpotensi pada siapapun. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampai mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya yang ada kesombongan sekalipun ini bisa menjadikan orang sombong enggak ini? Saya mau tanya, ini bisa nggak menjadikan orang sombong? Bisa. 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 Semua bisa. Bisa. Ini terus sudah begitu ketemu yang nggak jenggotan ngecek. Katanya kalau nggak jenggotan kayak apa? Yang nggak jenggotan hewan apa itu? Kucing. Ya. Semuanya punya potensi, Pak. Maka berlindunglah kepada Allah. Ya. Berlindunglah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bentuk perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min nafsihi wa nafthihi. Itu bagian daripada perlindungan. Ya. Jadi berusaha menekan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hal itu perlu kita latih. Perlu kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Dan ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka itu yang terjadi, ya. Merasa paling, ya, besar kesempatannya untuk masuk, yang lain menasar ke TVA gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa masuk surga bareng. Amin. Insyaallah, ya. Sudah isya ya. Sambun. Orang Jawa ya. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita, ya, untuk menyadarkan kita bahwa hati-hati kita masuk surga atau neraka, betul itu ada campur tangan Allah, tapi harus ada usaha kita untuk menuju ke sana. Bahkan jangan sampai, ya, arahnya sudah ke sana, yang dikira surga tinggal sejengkal, tapi ternyata kita mengamalkan amalan ahli neraka, yaitu manusia yang sombong, ya. A'udzubillahi min dzalik. Kita akhiri taklim pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Abdul Soleh dengan pembacaan doa kafaratul majlis tadi
warahmatullahi wabarakatuh.